bapaknya yaitu Betara Siwo boleh memakan siapa saja yang lahir di Uku Wayang. Terutama sekali bagi umat Hindu yang lahir di Wuku Wayang dari hari Minggu sampai dengan hari Sabtu hari ini, itu yang memiliki wayang, maka menurut banyak sastra harus dilakukan upacara sapuh leger. Banyak yang menanti acara ini, buktinya hari ini pesertanya lebih dari 100. Saya menyaksikan wajah-wajah ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak-anak kecil, yang selama ini mungkin tidak punya biaya untuk melakukan itu, atau tidak mengerti bahwa memang anaknya membutuhkan upacara sapuh leger. Dengan acara kita siapkan acara seperti ini, jadi mereka sangat senang sekali. Ada orang yang lahir 3 orang, misalnya laki, perempuan, laki, itu namanya Tlago Apit Pancoran. Ada umpamanya orang lahir kembar, laki-laki, itu sebenarnya harus diruat oleh Kidalang juga. Ada mungkin yang ini, yang namanya melik. Melik itu ada melik yang tompel, sujian pipi, ada kedangan, kedangan itu adangan namanya. Ada adangan di Prano, itu wajar juga diruat oleh Kidalang. Itulah anugerah beliau. Ya, ini saya sangat mengapresiasi inisiasi kegiatan keagamaan berupa acara ruatan atau di Bali dikenal dengan pebayuh sapuh leger yang sangat bermanfaat, terutama sekali bagi umat Hindu yang lahir di Wuku Wayang dari hari Minggu sampai dengan hari Sabtu hari ini, itu yang memiliki wayang, maka menurut banyak sastra harus dilakukan upacara sapuh leger. Dan yang kedua, acara ini juga sangat baik. Pertama karena acaranya dilaksanakan secara kolektif, jadi yang ikut lebih dari 120 orang. Terus yang kedua, biayanya sangat ringan karena mereka yang menjadi peserta hanya mempunyai seikhlasnya. Yang ketiga, acara ini bisa kita lakukan tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan desa Banjar, tetapi kita bisa berkumpul di sini sesama umat Hindu karena memang banyak yang menanti acara ini. Buktinya hari ini pesertanya lebih dari 100. Ya, saya mengikuti acara ini dulu waktu saya baru menek kelik, itu sudah dibuatin di rumah. Hari ini baru bisa ikut kembali di tempat ini. Ya memang suasananya sangat, ya saya merasakan, ya memang susah menjelaskan, tetapi saya merasakan bahwa acara ini sangat berguna untuk peruatan. Terus yang lebih membuat saya merasa senang karena dengan biaya yang ringan kita bisa lakukan kegiatan ini dengan banyak orang. Saya menyaksikan wajah-wajah ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak-anak kecil, yang selama ini mungkin tidak punya biaya
untuk melakukan itu atau tidak mengerti bahwa memang anaknya membutuhkan upacara sapu leger. Dengan acara kita siapkan acara seperti ini, jadi mereka sangat senang sekali. Ya, ini adalah hari tumpek wayang, yaitu tumpek itulah cara klion, wayang itulah ukunya wayang. Jadi wajib kita sebagai umat Hindu wajar melaksanakan atau ruatan sapu leger seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Ya, ini yang saya maksud sapu leger adalah sapuh berarti itulah membersihkan. Leger itulah cacat atau sengkala. Jadi tujuannya adalah membersihkan atau menghilangkan godaan-godaan atau menghilangkan, menyempurnakan sengkala-sengkala, sengsara-sengsara di muka bumi ini. Itulah tujuan daripada sapuh leger. Dan artinya sapuh leger, sapuh itu adalah membersihkan, leger itu adalah cacat utawi sengkala atau sengsara. Itulah tujuannya. Kenapa harus ditumpek wayang? Karena ini ada sedikit cerita. Dulu ada yang namanya Betara Kala. Itu diberikan anugerah oleh bapaknya, yaitu Betara Siwo, boleh memakan siapa saja yang lahir di uku wayang. Itulah tadahanmu, boleh kamu menadah itu. Jadi sang kala itu turun ke dunia, turun ke bumi, mencari siapa yang lahir di uku wayang. Turunlah Betara Kala. Itu pada waktu itu juga ada yang nama adiknya yang bernama Rare Kemare. Rare Kemare itu juga lahir di uku wayang. Itulah dikejar-kejar oleh Betara Kala. Ya, setelah itu setelah turun ke bumi, setelah turun ke dunia ini, jadi sang Rare Kemare minta tolong kepada Ki Dalang di bumi ini, sedang melakukan ruatan atau sedang melaksanakan yadnya pada waktu tumpek wayang itu. Jadi datanglah Betara Kala untuk memangsa Sang Hyang Kemare. Jadi Sang Hyang Kemare minta tolong kepada Ki Dalang untuk dilindungi. Jadi dilindungilah Sang Hyang Kemare itu, ditaruh di dalam gender wayang itu. Datanglah Sang Hyang Kala, tidak dilihat di mana Rare Kemare itu. Sudah itu, jadi Betara Kala itu melihat beberapa yadnya atau upakara. Itulah yang dimakan oleh Betara Kala. Itu dimakan oleh Betara Kala. Setelah dimakan oleh Betara Kala, habislah yadnya itu, upakara itu dimakan. Jadi ditanya oleh Ki Dalang, "Wahai Betara Kala, kenapa kamu makan yadnya upakaraku? Kamu salah. Jadi saya minta kembalikanlah upakaraku ini. Kembalikanlah bantenku ini semua." Jadi dijawab oleh Betara Kala, tidak akan mungkin bisa mengembalikan banten yang sudah dimakannya. Gitu. Jadi pada saat itulah Betara Kala merasa kalah, merasa salah. Dan saat itu juga Betara Kala memberikan anugerah kepada Ki Dalang. Nah, karena saya tidak bisa mengembalikan upakaramu, yadnyamu atau bantenmu itu, mulai saat ini aku anugerahimu. Kamulah yang boleh meruat, melukat, menghilangkan segala bencana atau malapetakaning manusia, utamanya yang lahir di uku wayang. Itulah anugerah daripada Betara Kala. Jadi mulai saat itulah Ki Dalang memang benar-benar bisa melaksanakan
ruatan yang namanya ruatan sapuh leger begitu. Bukan hanya tumpak wayang saja, bukan hanya uku wayang saja yang diberikan anugerah oleh Betara Kala, yaitu ada orang yang lahir 3 orang, misalnya laki, perempuan, laki, itu namanya Tlagau Apit Pancoran, itu juga harus diruat oleh Ki Dalang. Ada umpamanya orang lahir kembar, laki-laki, itu sebenarnya harus diruat oleh Ki Dalang juga. Ada mungkin yang ini, yang namanya melik. Melik itu ada melik yang tompel, sujian pipi, ada kedengan, kedengan itu adangan namanya. Ada adangan di prano, itu wajar juga diruat oleh Ki Dalang. Itulah anugerahnya. Harapan dari acara ini bagi yang lahir di tumpak wayang itu, harapan secara sederhananya seperti apa? Oh iya, terima kasih. Apalagi di zaman sekarang kan. Iya, di harapan daripada kenapa meruat, melukat atau ke Sudomala di hari tumpak wayang ini, karena hari tumpak wayang ini, wayang kan ada bayangan. Jadi perwujudan para dewa-dewa ada di wayang. Itu yang kedua. Yang terus, kenapa harus diruat? Apa karena wataknya keras? Ya, jadi biasanya kalau orang-orang yang lahirnya tidak wajar, yang namanya salah wetu, salah lahir, biasanya itu keras hati, nasibnya tidak baik, sering kecelakaan, dan kadang-kadang bisa juga berani kepada orang tua, tidak boleh dididik, tidak mau digembleng oleh orang tuanya. Itulah maknanya. Maka kalau orang yang memang salah lahir, memang harus diruat oleh Ki Dalang, karena Ki Dalang yang wajar memberikan ruatan sehananing malaning lahir gitu. Ya. Kenapa tidak menggunakan sulinggi jeruk? Ya, ini begini ya Pak. Ini sebenarnya tidak menggunakan sulinggi dari Paikatan Dalang. Apa sebabnya? Begini Pak. Ini ada filosofi Pak. Jadi bersumber dari cerita yang namanya Ane Buane dan Darmo Kerti. Itulah sumber dari kewajiban seorang dalang melukat atau menyudomala sehananing mala di bumi ini. Yaitu begini ceritanya. Ido Begawan Bergu punya anak 1. Jadi beliau punya anak 1, namanya Sang Barata. Jadi dari kecil, karena sayangnya beliau dari kecil sudah dilukat, disudomala oleh bapaknya, yaitu Begawan Bergu. Jadi Begawan Bergu tidak mampulah meruat anaknya sampai tumbuh dewasa. Jadi tidak mampu, turunlah ke bumi Sang Barata ini. Sampai-sampai diberikan nama, yang berganti nama, yaitu Sang Sudomala, karena sudah di Sudomala dari sejak kecil sampai saat besar gitu. Jadi beliau itu tidak mampu meruatnya, tetap diganggu oleh Sang Hyang Kala. Tetap misalnya tetap kecelakaan, berani orang tua, terus kesakitan gitu. Nah, turunlah ke bumi, bertemulah dengan Ki Dalang. Terbukti hari ini dilakukan juga ada anak-anak kecil juga. Ya. Kalau di anak kecil sebenarnya kalau yang yang kalau meruat itu memang harus 3 kali, maksimal 3 kali pada waktu kecil, pada setelah dewasa, dan setelah hari tuanya. Itulah perlu memang lukat terus 3 kali. Semaksimal mungkin 3 kali harus melukat. Terima kasih ya Niki, kepada saudara-saudara, kepada umat Hindu semuanya.
segala budaya-budaya dengan yang berkaitan dengan yadnya atau pokare sesuai dengan ajaran agamanya, sesuai dengan tato-tato yang sudah ada atau dreste-dreste yang sudah ada dimanapun berada sesuai dengan tempatnya masing-masing, jangan dilupakan karena itu adalah warisan leluhur dan memang terbukti bukan hanya sastra tetapi itu sudah menjadi keyakinan orang-orang Hindu seluruh Indonesia.